Untuk itu, sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Dengarkan nama kalian masing-masing ya. Agustinus Taramosasi, Candida Elizabeth Tom, Wilfrida Sera, Maria Aprianti Lolong Said. Senang sekali karena pada pertemuan yang pertama ini kalian semua hadir. Mari kita membuka kegiatan kita pagi ini dengan doa yang dipimpin oleh Elizabeth Tom. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Agustinus Taramosasi yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, pada pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas tema sakramen Ekaristi. Anak-anak perlu mengetahui tujuan pembelajaran dan indikatornya. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan tentang apa itu sakramen Ekaristi melalui pengamatan media visual atau gambar dengan baik dan benar. Indikatornya, melalui pengamatan media visual berupa gambar tentang sakramen Ekaristi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sakramen Ekaristi dengan baik dan benar. Anak-anak boleh fokuskan pandangan pada tayangan yang sudah Ibu paparkan itu. Di situ ada gambar seorang imam memegang piala dan juga roti. Nah, sekarang kita membahas tentang apa itu sakramen Ekaristi. Pengertian dan dasar sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah sakramen yang menghadirkan tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti anggur. Kata Ekaristi berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ekaristia, yang berarti ucapan syukur. Melalui Ekaristi, umat Katolik termasuk kita mengenangkan sekaligus menghadirkan kembali kurban Yesus Kristus demi keselamatan manusia. Ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani karena di dalamnya umat beriman menerima Yesus Kristus sebagai santapan rohani. Mari kita lihat yang berikut itu adalah dasar biblis. Sakramen Ekaristi didasarkan pada peristiwa perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus bersama para muridnya sebelum wafat di salib. Pada waktu itu Yesus berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Anak-anak bisa menemukan perkataan ini dalam teks bacaan, yaitu di dalam Injil Matius bab 26 ayat 26 sampai dengan 28. Di sini Yesus juga menegaskan pentingnya Ekaristi yang dapat kita lihat pada Injil Yohanes bab 6 ayat 61.
di mana ada kalimat, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." 3. Anak-anak yang baik, tadi kalian sudah mendengar bagaimana Yesus menegaskan pentingnya tentang Ekaristi yang sudah kalian lihat dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 61, di mana dikatakan bahwa "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Ibu mau menjelaskan kepada kalian bahwa roti hidup sendiri adalah tubuh Yesus sendiri, di mana kita sendiri mengetahui dan merasakan kehadiran Tuhan yang kita sambut dalam tubuh dan darah Kristus atau yang kita terima pada hari Minggu. Bagian berikut adalah Ekaristi dan kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bahwa perayaan Ekaristi tidak berhenti di gereja. Setelah menerima Kristus, umat atau kita sekalian dipanggil untuk beberapa hal berikut. Yang pertama, mengasihi sesama, mengampuni atau memaafkan. Yang ketiga, menolong yang membutuhkan. Yang keempat, menegakkan keadilan. Dan yang kelima, kita perlu menjadi saksi Kristus baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Prinsipnya adalah bahwa apa yang dirayakan di altar harus diwujudkan dalam kehidupan. Selanjutnya, ada makna dalam Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah sakramen yang menghadirkan Yesus Kristus secara nyata dalam rupa roti dan anggur. Ekaristi merupakan pusat kehidupan Gereja Katolik karena di dalamnya umat beriman bersatu dengan Kristus. Ada beberapa makna sakramen Ekaristi sebagai berikut. Kenangan akan kurban Kristus. Ekaristi mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan Kristus demi keselamatan manusia atau demi keselamatan kita kelak. Kurban Kristus disalib dihadirkan kembali secara sakramental dalam setiap perayaan Ekaristi yang dapat kita ikuti setiap hari Minggu atau setiap misa pagi. Kurban Kristus disalib dihadirkan kembali. Yesus sungguh hadir dalam tubuh dan darahnya dalam komuni kudus. Persekutuan dengan Allah dan sesama. Ekaristi mempersatukan umat dengan Kristus dan mempererat persaudaraan di antara anggota gereja termasuk kita. Nah, sumber dan puncak kehidupan Kristiani, Ekaristi juga menjadi sumber kekuatan rohani dan puncak seluruh kehidupan gereja. Karena dari Ekaristi, umat memperoleh rahmat untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ungkapan syukur kepada Allah. Kata Ekaristi berasal dari bahasa Yunani yang sudah Ibu jelaskan pada awal, bahwa Ekaristia yang berarti syukur. Nah, melalui Ekaristi, anak-anak juga dapat mengucap syukur atas kasih dan keselamatan yang diberikan oleh Allah. Bekal dalam perjalanan hidup, Ekaristi memberikan kekuatan rohani agar kita dan juga umat mampu menghadapi tantangan hidup, bertumbuh dalam iman, dan mewujudkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dasar kitab suci atau dasar biblis yang kita dengar tadi, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dengan demikian, sakramen Ekaristi adalah perayaan syukur, persekutuan, dan kehadiran Kristus yang menjadi sumber kekuatan bagi umat beriman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang baik, tadi anak-anak sudah mendengarkan apa yang dijelaskan. Semoga dari penjelasan ini anak-anak semakin rajin untuk ke gereja dan menerima tubuh dan darah Kristus secara sadar. Sebagai kesimpulan, sakramen Ekaristi adalah sakramen yang sangat penting dalam kehidupan Gereja Katolik
karena menjadi perayaan kenangan akan sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak yang baik, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian pada pertemuan yang pertama. Semoga pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.